disampaikan apa ancamannya, dosanya seberapa. Kalau sudah 15 mendekati 20, dari hafal tulisan 15 ini berarti sudah berat. Yang paling berat nanti yang ke-20. Definisinya sudah dijelaskan, yaitu dzikruka akhaka fima yakrahu law balaghahu. Jika kita membicarakan orang lain, seandainya pembicaraan ini dia dengar, dia tidak suka. Sudah dijelaskan seperti itu. Pertemuan terakhir bahas ternyata menggunjing, menggibah itu tidak hanya dengan mulut, dengan kata-kata, tetapi dengan semua bentuk komunikasi. Ada bahasa tubuh, bahasa mata, bahasa semua itu terjadi. Nah, sekarang malam ini kita mulai membahas faktor pendorong kenapa orang menggunjing. Wong ngrasane itu ternyata tidak satu sebab, ada banyak sekali sebab-sebabnya. Kita mungkin tidak pernah terpikir ya, pokoknya ngerasani elek gitu saja, tidak sampai detail dicari faktor pendorongnya. Sampai ngerasani aku, terus saya ngerasani sampean, podo-podo ngerasani ini, faktornya, pendorongnya bisa beda-beda. Dan itu banyak sekali. Nah, oleh Imam Ghazali karena ahlinya itu kemudian diidentifikasi itu faktor-faktor itu. Semuanya kemudian dihitung ada 11. 11 itu masih dirinci. Yang 8 itu menimpa semua orang. Mau orang pinter, mau orang bodoh. Dan yang 3 sisanya hanya orang pinter yang menimpa. Berarti faktor ghibah, faktor pendorong ghibah orang pinter, orang alim itu jauh lebih banyak daripada orang awam, orang bodoh. Jadi wong pinter itu godanya jauh lebih banyak. Tuh. Nah, 11 ini itu pun faktor 11 ini itu nggih sami mawon bahasa Jawa apa Indonesia? Jawa, ya wis dalam Jawa. Semu kabeh iku. Ke-11 itu faktor itu bisa menjangkiti ghibah dalam bentuk apapun, bentuk lisan, bentuk anggota tubuh. Bahkan yang terakhir kemarin kan disebutkan salah satu bentuk ghibah itu ghibah pasif. Apa itu? Menengahi. Kita mendengarkan orang menggunjing, kita diam saja, itu kita bagian dari penggunjing. Berarti penggunjing yang pasif itu juga diam. Nah, semua ini terkena faktornya 11 itu bisa, atau 8 itu bisa memasuki bentuk-bentuk itu semua. Nah, apa faedahnya kok dirinci-rinci begini? Nah, yang jadi pertanyaan kan begitu. Ngapain Imam Ghazali repot-repot? Agar rasani ngono tidak sudah, garis besar, simple, sederhana, malah diurai oleh Imam Ghazali, diurai seperti itu supaya nanti cara mengatasinya bisa tuntas. Jadi satu faktor menggunjing, kenapa dia menggunjing? Oh, karena alasan ini. Itu nanti untuk mengatasinya, mengobatinya, caranya lain dengan menggunjing didorong oleh faktor yang lain. Ojo dikepiahu ya. Itu nah, itu ya orang ngaji ya, ngaji cilik-cilik tipis-tipis gitu. Kita sekarang diuraikan satu-satu. Faktor-faktor yang mendorong orang menggunjing ada 11. 8 hanya menimpa orang awam, 3 itu 8 ini bisa menimpa siapa saja, orang pandai maupun orang bodoh, dan yang 3 sisanya itu hanya menimpa orang pintar.
Sekarang yang menimpa siapa saja, nomor satu, kenapa orang itu menggunjing? Karena melampiaskan kemarahan. Jadi sampean kok marah dengan saya, terus ketemu temannya saya, tentu sampean terdorong untuk melampiaskan kemarahan sampean dengan mempergunjingkan saya. Itu bawaan manusia. Jadi didorong oleh kemarahan. Malah kalau gak ketemu kancaku, luru mbok goleki kancaku, mbok ngrasani aku, kowe emosi gitu. Melampiaskan kemarahan. Sudah naluri, kata Imam Ghazali, bitobai. Yes. Tapi kadang yang ini bisa terhenti sendiri karena punya kesadaran, iya saya kok menggunjing ini kan berdosa, mandek. Atau sampean terhenti tapi karena gak duwe kesempatan, golek kancaku gak ketemu. Warep ngrasani golek kancaku betul. Akhirnya apa? Kamu tidak berhasil melampiaskan kemarahan pada saya dengan cara mengunjing. Akhirnya karena tidak terlampiaskan, kebencian, kemarahan sampean tertanam di dalam hati dan berubah menjadi dendam. Hikd, asalnya ghadab menjadi hikd, dendam. Dan kalau sudah tertanam jiwa, dendamnya tertanam dalam hati, itu tinggal nunggu kesempatan saja. Begitu ada kesempatan, soalnya gak mungkin kowe terus mbok wis gak ketemu kanca ngrasani malah kowe dadi wong gendeng. Jadi ini faktor pertama, karena sampean marah dan ingin melampiaskan kemarahan dengan cara menggunjing kepada orang yang sampean marahi. Kalau sampean sadar bisa berhenti, kalau tidak sadar tidak dapat kesempatan, tertanam kemarahan itu. Dan kemudian dia menggumpal di dalam hati, berubah menjadi dendam. Buh kesumat buh ora, dendam kesumat itu apa tuh? Dendam yang membara, yang semakin dia tersumbat ya, tambah dipet-empet, tambah suwi, kamu tidak kunjung sadar. Wah, engko ora trimo ngrasani ini pokoknya wis entek-entekan. Jadi mayoritas pendorongnya itu ghaib, marah, ghadab, atau hikd kalau tidak terlampiaskan. Yang kedua, kenapa orang menggunjing? Ikut muwafaqatul aqrab, toleransi kepada teman-teman. Itu dalam bergaul, ngobrol, diagong itu. Terus ngerasani saya, kalian ini ngerasani saya, kekurangan saya gitu. Wes kabeh ana wong limo ngerasani aku, kowe wah mosok arep. Akhirnya demi toleransi sampean ikut nambah-nambahi. Soalnya apa? Nek gak melok urun ngerasani, kanca-kanca jadi sentimen, kamu dimusuhi orang lima ini. Dengan alasan mujamalah atau ada muwafaqatul aqran, kita akhirnya mempergunjingkan orang lain demi alasan toleransi. Nanti mengatasinya, nanti satu-satu nanti diatasi bagaimana cara. Sepertinya ini orang menggunjing yang kedua ini kan dilema ini ya, karena kita lebih sulit untuk berkelit, menghindar, karena kita di hadapan teman-teman yang mempergunjingkan seseorang, terus nek menengai malah dituduh iki yo kancane, terpojok, tidak punya pilihan. Ini sulit ini menghindar. Nanti diatasi caranya bagaimana. Atsalitsu utawi kang